Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ramdianti, NIM 2021-040025. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya yang saya beri judul keefektifan pembelajaran online di tengah pandemi, dan saya ambil dari tema pembelajaran online. Oke, lanjut. Di sini ada apa itu pembelajaran online? Pembelajaran online itu adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, pembelajaran online juga suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Nah, lalu sumber daya untuk pembelajaran online. Yang pertama, di sini ada e-book, buku, teks, dan juga jurnal. Lalu kuliah direkam, lalu ada sesi interaktif, dan yang terakhir adalah video pembelajaran. Lalu, bagaimana pembelajaran online dinilai? Yang pertama, melalui tugas individu. Nah, ini mungkin metode penilaian yang paling banyak dialami oleh siswa. Untuk setiap tugas, biasanya siswa akan menerima topik, tenggat waktu, dan jumlah kata. Nah, siswa juga diminta untuk menghasilkan argumen yang terstruktur dan juga beralasan dalam batasan yang ditetapkan oleh instruktur, kursus, atau guru atau dosen. Lalu yang kedua ada kegiatan diskusi. Nah, diskusi tatap muka antara teman, ataupun dengan dosen, ataupun dengan guru, adalah sesuatu yang kita semua lakukan setiap hari. Namun, diskusi akademis online membutuhkan serangkaian keterampilan yang berbeda, dan mungkin tidak datang secara alami saat pertama kali siswa mulai perjalanan belajar online. Tapi tidak perlu khawatir, siswa biasanya menguasainya. Kegiatan ini akan berbeda tergantung pada setiap institusi. Tetapi dosen biasanya akan memulai diskusi dengan pertanyaan atau topik untuk debat. Nah, siswa kemudian perlu untuk meneliti topik dan memposting tanggapan mereka terhadap tugas yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Lalu yang ketiga ada kegiatan jurnal. Jurnal cenderung spesifik untuk kursus online atau untuk kuliah online atau pembelajaran online. Nah, entry jurnal adalah pembaruan berkelanjutan yang memberi siswa kesempatan untuk merefleksikan kembali apa yang telah mereka pelajari selama periode peninjauan. Dan bagaimana siswa akan menerapkan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya dan juga untuk masa depan. Pembelajaran online tidak dilakukan di ruang kelas, dan entry journal adalah cara langsung bagi instruktur atau bagi guru atau bagi dosen untuk memahami bagaimana siswa maju melalui pembelajaran tersebut dan apakah memperoleh pengetahuan di bidang yang tepat. Nah, tidak seperti tugas lain dapat diterima untuk menggunakan gaya penulisan yang subjektif dan juga pribadi. Lalu yang terakhir ada ujian. Meskipun bisa sangat menegangkan, ujian adalah cara utama untuk menguji pembelajaran siswa. Biasanya institusi dapat memilih untuk mengizinkan siswa menyelesaikan ujian mereka di komputer pribadi mereka dan juga di lokasi yang mereka pilih. Biasanya juga tutor tidak memiliki cara untuk mengawasi ujian atau tes virtual. Mereka biasanya open book dan juga open note. Nah, sebagai alternatif yang layak, banyak juga institusi akan menawarkan pilihan untuk menyelesaikan ujian untuk bisa dibawa pulang dalam bentuk tugas akhir ataupun esai. Lalu selanjutnya, nah di sini berikut ini adalah sumber saya mendapatkan materi ini, saya dapat dari web tersebut. Lalu, adakah tantangan pembelajaran di masa pandemi saat seperti ini? Jawabannya tentu ada.
sebuah tantangan besar. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, persebaran virus corona COVID-19 yang menjadi krisis besar manusia modern. Lalu, yang kedua, pemberlakuan kebijakan physical distancing yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar di rumah. Yang ketiga, pendidik merasa kaget karena harus mengubah sistem, silabus, dan proses belajar secara cepat. Siswa terbata-bata karena mendapat tumpukan tugas selama belajar dari rumah, dan yang terakhir, orang tua murid juga pasti merasa stres. Nah, lalu di sini langkah perbaikan sistem pendidikan terkait pembelajaran online. Yang pertama, semua guru harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene harus menggunakan teknologi. Lalu yang kedua, ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi. Yang ketiga, pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran meskipun hanya sebagai komplement. Dan yang keempat, guru harus punya perlengkapan pembelajaran online. Sumber saya dapatkan dari sini. Lalu, sebelum berakhir, di sini juga saya ingin menjelaskan karakteristik dari pembelajaran online itu sendiri. Nah, yang pertama, pembelajaran online memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer, digital media, dan komputer networks. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri. Lalu yang keempat, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Jadi sangat mudah untuk diakses. Nah, lalu ada juga manfaat dari pembelajaran online, yaitu yang pertama fleksibel. Fleksibel dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan. Jadi dengan pembelajaran online ini kita bisa belajar di mana aja, waktunya bisa fleksibel, mau sambil ngapain juga bisa. Lalu yang kedua, belajar mandiri. Ini juga memberikan kesempatan untuk para pelajar, mahasiswa secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar mereka. Lalu yang terakhir, efisiensi biaya. Nah, pembelajaran online memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar, dan efisiensi biaya bagi pembelajar adalah biaya transportasi dan akomodasi. Jadi, dengan pembelajaran online ini nggak ada uang transport buat kita ke sekolah, kita ke kampus. Jadi dengan begitu bisa lebih mudah. Gitu. Cuman bedanya kalau online mungkin kita harus punya jaringan WiFi yang kenceng atau kita harus punya kuota yang cukup gitu. Lalu juga ada kelebihan dari pembelajaran online. Nah, yaitu memberikan fleksibilitas, seperti yang saya bilang tadi, lalu juga interaktivitas, kecepatan, visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media. Dan juga mungkin pembelajaran online ini mudah diserap, tidak menggunakan biaya yang banyak, terus tidak perlu infrastruktur, terus tidak perlu minum audiensi, bisa di mana saja, bisa kapan saja, murah, dan lain sebagainya. Lalu juga ada kekurangan dari pembelajaran online ini. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar, atau bahkan antar pelajar itu sendiri. Lalu yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Lalu proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Lalu berubahnya peran pengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut untuk mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT atau Information, Communication, and Technology. Lalu
Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, ataupun komputer. Nah, lalu kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet, lalu juga kurangnya penguasaan bahasa komputer, lalu akses pada komputer yang memadai dapat menjadi masalah tersendiri bagi peserta didik. Nah, ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.